Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita ketemu lagi uh, dengan sesi baru di YouTube kita untuk pelatihan dan sertifikasi IT ya. Kenapa kamu harus ambil? Oke, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Nah, bicara mengenai belajar ya untuk IT itu kamu bisa belajar lewat mana aja ya, tapi saran saya kamu harus ikut pelatihan ya di training center untuk materi IT tertentu gitu ya. Nah, kenapa alasannya? Nah, yang pertama ya, itu kamu akan belajar itu lebih terstruktur ya. Kenapa? Karena kamu akan dipandu oleh instruktur atau trainer yang memberikan materi dengan silabus yang sudah tersusun rapi seperti itu. Kemudian yang kedua, di training center itu koneksi internetnya full, jadi kamu bebas nge-lab ya. Jadi untuk mau download materi, download software yang diperlukan untuk training itu kamu lebih mudah ya kalau kamu punya koneksi internet yang uh, bagus ya, dan di training center itu koneksi internetnya itu jelas bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kamu harus training itu adalah di training center itu terdapat perangkat yang lengkap gitu ya. Jadi kamu bisa nge-lab ya dengan perangkat-perangkat tersebut, dan materi yang ingin kamu pelajari itu kamu bisa dapatkan dengan sempurna gitu ya. Nah, yang berikutnya, kenapa kamu harus ikut pelatihan itu adalah kamu bisa bertanya kapanpun kepada instruktur. Jadi kalau selama sesi training kamu bisa bertanya kepada instruktur. Nah, di luar jam training itu kamu juga bisa bertanya langsung, telepon atau by WA misalkan ya, kamu bisa tanya langsung kepada instrukturnya. Nah, berikutnya alasannya itu adalah eh, nanti kamu akan bergabung ke dalam satu grup khusus ya, grup WA atau grup Telegram, di mana instruktur kamu itu akan sharing materi di situ, dan juga kamu bisa bertanya dengan teman-teman kamu dan sebagainya di situ ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kamu bisa mendapatkan kisi-kisi ujian ya. Misalkan kamu belajar tentang Cisco CCNA dan sebagainya ya. Nah, kamu akan dikasih kisi-kisi kira-kira seperti apa sih ujiannya ya. Itu, dan juga latihan soal gitu ya. Nah, yang berikutnya di beberapa training center itu kamu bahkan bisa mengulang gratis ya. Jadi nggak cuma sekali, bahkan bisa 2 kali ya. Jadi kamu misalkan ikut kelas di bulan Januari ya, kemudian uh, ya tengah tahun kamu belum paham nih tentang materi yang tersebut ya, dan kamu ikut kelas lagi. Nah, itu bisa. Jadi misalkan ada kelasnya lagi nanti di bulan Oktober atau bulan November, nah kamu bisa ikut kelas lagi mengulang ya dengan materi yang sama ya pastinya ya, dan juga itu gratis. Nah, yang berikutnya di beberapa training center itu bahkan kamu bisa menginap gratis. Jadi kalau misalnya kamu training di Jakarta, kemudian kamu berasal dari Sulawesi misalkan katakanlah ya, atau dari Aceh atau dari Padang dan sebagainya yang jauh-jauh gitu. Nah, kamu bisa menginap gratis. Jadi kamu nggak usah keluar biaya untuk penginapan ya, atau untuk kos atau untuk hotel, kamu bisa menginap gratis di training center tersebut ya. Ya, kecuali kamu kalau misalkan sarapan atau makan malam ya kamu keluar gitu ya. Karena kalau siang tuh udah pasti ada eh, lunch atau makan siang gratis di situ ya. Seperti itu. Nah, kemudian kamu juga bisa membuat pertemanan ya atau network dengan sesama orang yang ikut pelatihan tersebut ya. Karena mereka juga sama-sama orang IT ya seperti kamu. Jadi kamu bisa misalkan ya kalau mau pindah kantor atau dan sebagainya, itu kamu bisa tanya sama mereka gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian
selain training kamu juga harus ikut sertifikasi juga ya. Jadi setelah training kamu bisa ambil sertifikasi ya, misalkan training CCNA kemudian ambil sertifikasi CCNA. Nah, kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu kamu akan menambah skill set kamu ya pastinya ya. Tentang jaringan secara umum, kemudian kamu belajar tentang jaringan yang menggunakan perangkat Cisco misalkan. Kemudian yang kedua, kamu bisa memperdalam pengetahuan kamu tentang jaringan ya. Karena sertifikasi itu udah pasti ada exam objektif yang harus kamu pelajari seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kamu melamar pekerjaan itu kamu pasti ada bedanya dengan pelamar-pelamar yang lain karena kamu udah sertifikasi gitu ya. Kemudian kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu pada perusahaan. Jadi dibandingkan orang yang bisa tapi belum sertifikasi, nah kamu punya kelebihan dibandingkan mereka seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ini saya punya teman-teman yang mereka kerjanya di luar negeri saat ini gitu ya. Dan gajinya di sana ya pasti ya lebih besar daripada di Indonesia ya. Kalau di Singapura ya itu mungkin di atas 50 atau 60 juta, bahkan di Timur Tengah itu bisa sampai 100 juta per bulan gajinya, 100 juta rupiah per bulan. Seperti itu. Jadi ada peluang untuk kamu supaya bisa kerja di luar negeri seperti itu, dan dengan gaji yang pasti lebih besar ya tentunya. Nah, itulah kenapa kamu harus ikut training dan sertifikasi ya. Nah, ini dia ada buku saya ya tentang berkarir di dunia TI. Bisa kamu cari di Gramedia, di marketplace ya, Tokopedia, misalkan di Lazada, di Bukalapak, di Shopee dan sebagainya ya. Untuk buku ini ya, dimana di sini dijelaskan bagaimana tips dan trik untuk sukses ya berkarir di dunia IT ya. Dan kamu cari bukunya ya sekarang juga kalau bisa ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita membahas tentang kenapa kamu harus ikut training dan sertifikasi di bidang IT ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu. Dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin nih, ayo di subscribe dulu ya channelnya Nanang, dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.